Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in tallaqaha fala junaha 'alaihima ayyataraja'a in zanna ayyuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, disimak. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Bagi bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah. Diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Masih masalah talak atau cerai. Fa in tallaqaha fala tahillalahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan yang lain. Apa maksudnya? Apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dalam talak yang ketiga, sesudah dua talak yang mendahulinya jauh sebelum itu, maka si istri tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki yang lain, si bekas istrinya tadi. Yaitu hingga suaminya yang baru juga menyetubuhinya dalam perkawinan yang bukan ica-ica. Kan ada juga itu. Ada persekongkolan. Tapi maksudnya adalah pernikahan yang sah. Itu yang dimaksud, ya. Nah itu pun ya disetubui oleh suaminya, tapi nikahnya adalah nikah yang benar. Seandainya si istri disetubui oleh lelaki yang lain bukan dalam nikah, sekalipun si istri, sekalipun si istri adalah milkul yamin, milkun itu milik, ya. Artinya budak perempuan, maka si istri tetap tidak halal bagi suaminya yang pertama karena bukan suami. Dia bukan suami. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hal ini diatur karena memang hududullah, ya, hukum-hukum Allah itu, syariat itu memang harus tegak untuk melindungi, ya, untuk melindungi suatu keluarga, termasuk nasab-nasabnya.
Ada hadis dari riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar di mana Nabi SAW sehubungan dengan masalah seorang lelaki yang mempunyai istri, lalu istrinya itu ditalaknya, kemudian si istri dikawini oleh lelaki lain, kemudian diceraikan sebelum disetubuhinya, lalu si istri kembali kepada suaminya yang pertama, maka Nabi mengatakan, tidak boleh, itu bahasanya, tidak boleh sebelum si wanita mencicipi madu kecilnya. Itu adalah bahasa Nabi. Memang harus jelas juga ini masalah perkawinan ini. Kenapa? Karena tujuan perkawinan, tujuan dari perkawinan baru itu apa? Tujuan dari perkawinan baru dengan lelaki lain adalah hendaknya perkawinan tersebut didasari oleh rasa cinta, kemudian jelas menurut syariat, bukan main-main. Bukan main-main. Karena ini bukan masalah hukum ica-ica, itu bukan. Ini sebenarnya, jadi bukan untuk main-main. Untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah, lestari rumah tangganya, untuk itu sebenarnya. Jadi bukan untuk main-main. Imam Malik di dalam buletin ini juga dicantumkan mensyaratkan selain ini, hendaknya suami yang baru menyetubuhinya dalam keadaan yang diperbolehkan. Untuk itu seandainya suami yang baru menyetubuhinya di masa ia sedang ihram atau sedang berpuasa atau sedang iktikaf atau sedang haid atau sedang nifas, atau pihak suami barunya sedang puasa atau sedang ihram atau sedang melakukan iktikaf, maka si istri masih belum diperbolehkan untuk dikawini oleh suami pertamanya. Ya. Nah, ini untuk menjaga juga. Demikian pula jika suami barunya itu adalah seorang kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Kafir yang berada di pengawasan dan perlindungan mayoritas Islam. Ya. Dia tidak neko-neko, tidak macam-macam. Itu kafir zimmi. Tidak halal bagi seorang muslim menikahinya. Karena nikah dengan orang kafir hukumnya adalah batil. Meskipun dia kafir zimmi. Kafir zimmi ini dia tidak macam-macam sama kita, tidak mengganggu kita, berada di dalam protek kita, penjagaan mayoritas. Dia tetap tidak boleh. Ya. Itu karena kafir zimmi. Jika suami yang baru hanya bertujuan untuk menghalalkan si wanita, ini bahasanya coba. Jika suami yang baru hanya bertujuan untuk menghalalkan si wanita untuk dikawin lagi oleh suami pertamanya, hal ini disebutkan dengan istilah penghapus talak yang dikecam dan dilaknat oleh banyak hadis. Untuk itu, apabila suami yang baru mengutarakan maksud yang sebenarnya, yaitu sebagai penghapus talak, secara terang-terangan dia sampaikan dalam akad nikahnya, maka nikahnya batal menurut kesepakatan kebanyakan para ulama dan para imam. Iya, nah itu. Kemudian ada juga hadis-hadis tentang muhalil. Ya, ini supaya ya udah ada permainan supaya dinikahi. Ya. Ada hadis di mana Rasulullah SAW telah melaknat muhalil dan muhalal lahu. Nah, jalur ini diriwayatkan dari Imam Hafiz, dia juru khutbah di kota Damaskus, yaitu Abu Ishaq.
yakni Ibrahim ibnu Ya'qub Al-Jauzani As-Sa'di dari Ibnu Abbas menceritakan Rasulullah pernah ditanya mengenai nikah yang dilakukan ya oleh muhallil. Maka beliau bersabda, tidak sah kecuali nikah karena kehendak sendiri. Bukan nikah palsu, bukan pula nikah memperolok-olok kitabullah, kemudian dia merasakan kemanisannya. Jadi memang ini adalah dalam nikah yang sah diketahui. Kemudian firman Allah, fa in tallaqaha, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Apa maksudnya? Fa in tallaqaha, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya. Maksudnya suami yang baru sesudah menggaulinya. Syaratnya menggaulinya. Fala junaha alaihima ayyataraja'a. Kalau begitu, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali. Apa yang dimaksud untuk kawin kembali? Dia dan bekas suami pertama. Jadi memang kalau ingin kembali, nikah dulu, sah nikahnya dengan suami, dengan suami yang baru itu disetubuhinya. Maka si suami yang pertama boleh nikah kembali dengan si istrinya tadi. Kalau yang si istrinya tadi sudah nikah, sah, kemudian disetubuhi oleh suaminya, tapi dia diceraikan. Maka si suami yang pertama boleh menikah. Hah? Iya, nunggu indah. Iya. In zonna ayyukima hududallah, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maksudnya kembali membangun rumah tangga secara ma'ruf, secara baik. Bahkan Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah jika keduanya menduga bahwa perkawinan mereka kali ini adalah bukanlah kawin palsu, tetapi yang sebenarnya. Nah, itu. Jadi nampaknya memang tidak boleh kita pura-pura dalam hal ini. Ya. Atau mungkin juga ada persekongkolan di antara kedua belah pihak, juga tidak boleh. Ya. Watilka hududullah. Nah, ini adalah hukum-hukum Allah, syariat-syariat yang dimaksud, ketentuan hukum. Yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Di penghujung ayat dikatakan diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahuinya. Para imam berselisih pendapat dalam masalah bila seorang lelaki menceraikan istrinya dengan sekali atau dua kali talak, lalu si lelaki membiarkannya hingga masa iddahnya habis. Kemudian si wanita itu kawin dengan lelaki lain dan bersetubuh dengannya. Setelah itu ia dicerai kembali hingga habis masa iddahnya. Selanjutnya ia dikawini oleh suami pertamanya, maka apakah kembali lagi kepadanya ya apa yang tersisa dari 3 talaknya? Seperti yang dikatakan juga dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hambal. Hal ini juga merupakan pendapat segolongan dari sahabat. Ataukah suami yang kedua dianggap telah menghapuskannya semua talak yang terjadi sebelumnya? Untuk itu apabila si wanita yang bersangkutan kembali lagi dikawini oleh suami pertama, maka kembali pula kepadanya talak 3 secara utuh. Seperti yang dikatakan oleh mazhab Abu Hanifah dan semua temannya. Alasan mereka mengatakan apabila suami yang kedua dapat menghapuskan 3 talak. Terlebih lagi bila talak yang dihapuskan itu adalah kurang dari 3